yang kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman, biar pergi segera, tak kau rasa sentosa, duduk di situlah. Shalom, selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya pagi ini kita sudah dibangunkan oleh Tuhan dengan penuh dan kekuatan yang baru, tubuh yang diberkati. Bapak Ibu terkasih, karena sudah jam 4, mari kita akan mulai saja ibadah kita pagi hari ini. Kita awali dengan doa pembukaan. Saya mohon dengan kasih Tuhan, Kakak Kesya bisakah buka dalam doa? Iya, baiklah, Bu Maria. Kasih. Mari kita bersahati. Selamat pagi semuanya, shalom. Mari kita bersama-sama bersahati di dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Engkau membuat kami sehat. Engkau membuat kami segar di pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau sudah baik, sangat baik. Sepanjang malam kami boleh tidur nyenyak ya Tuhan. Dan hari ini menjadi hari yang baru, kami awali dengan doa dan ucapan syukur mengisi cawan doa. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang bertugas di pagi hari ini. Kau urapi ya Tuhan, dan juga teman-teman kami yang masih belum masuk Zoom, biarlah Engkau sendiri yang menjaga mereka Tuhan. Tambahkan ya Tuhan orang yang berdoa bersama kami, berdeklarasi, memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang kudus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Kak Maria. Terima kasih Kakak Kesya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu terkasih, mari kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari Kitab Keluaran 12 ayat 47 sampai 51. Kitab Keluaran 12 ayat 47. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. 48. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. 49. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. 50. Seluruh orang Israel berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. 51. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, menurut pasukan mereka. Kita sambung dengan Keluaran 13. Perikopnya ketetapan tentang anak sulung. Hari Raya Roti Tidak Beragi. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ayat 2. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. 3. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh
dimakan sesuatu pun yang beragi. Tempat hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Ayat kelima. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kita baca. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu terkasih, saya akan membacakan hamba-hamba yang bertugas pada pagi hari ini. Zoom Persekutuan Doa Ekumene Anugerah, Senin 22 September 2025. Sebenarnya host dan perjamuan oleh Ibu Evangelis Kristina, deklarasi sapu bersih oleh Ibu Evangelis Kesia, deklarasi mematahkan kutuk dan pembalikan keadaan oleh Nona Pinkan, deklarasi perlindungan Mazmur 91 oleh Ibu Irawati. Worship akan dipimpin oleh Bapak Evangelis Daud. Firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya, oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Perjamuan dan pengurapan oleh Ibu Evangelis Kristina. Worship kembali akan dibawakan oleh Bapak Evangelis Daud. Doa syukur oleh Ibu Maria. Doa syafaat oleh Mr. Ronald. Doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Ferry. Ditutup dengan pujian penutup oleh Bapak Evangelis Daud. Demikianlah hamba-hamba yang bertugas pada pagi hari ini. Bapak Ibu terkasih, mari saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Kepada Bapak Ferry saya persilakan. Terima kasih lagi Ibu Maria. Saudara-saudara, sebelum kami mendengarkan akan firman Tuhan, mari kami berdoa. Bapa yang ada bertakhta di kerajaan surga, kami hamba-hambamu datang menghampiri Bapa. Sebelum kami mendengarkan suaramu, firmanmu, untuk menguatkan kami punya iman dan percaya, dan bimbing kami di dalam hari dan minggu yang baru, supaya kami boleh dapat dikuatkan kami, supaya kami boleh dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan, aktivitas kami. Ya Tuhan, bicaralah kepada kami, tetapi buka hati kami, dan beri roh hikmat, pengetahuan, supaya kami boleh dapat mengerti sabdamu. Bicaralah, petuturlah kepada kami Tuhan. Kami minta semuanya dalam nama Putramu, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan untuk subuh pagi hari ini terambil dari perjanjian baru, yaitu Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 16 yang berbunyi begini. Kalau ada orang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Dua orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.
Sampai di sini adalah firman kami untuk pagi hari ini. Dan teks tema, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat kuasa besar. Dari pembacaan tadi, pasal 5 ayat 16. Dan judul, Tuhan adalah yang mengatur kehidupan kita dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Dan kata sandi Tuhan adalah doa. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Dari bacaan kitab suci, Yakobus pasal 5 ayat 16, menekankan bahwa doa orang yang benar yang sungguh-sungguh dan penuh iman sangat berkuasa dan dapat membuahkan hasil yang luar biasa, saudara-saudara. Orang yang benar selaras dengan kehendak Tuhan, hidup dalam hubungan yang benar dengannya. Dan doa mereka bukan sekadar kata-kata, melainkan seruan yang dalam dari hati yang penuh kuasa untuk mendatangkan kesembuhan, perubahan, dan campur tangan ilahi. Orang yang benar berada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Seringkali melalui hubungan pribadi dengan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mereka menginginkan apa yang benar menurut firman Tuhan dan memiliki hati yang murni yang selaras dengan kehendaknya. Doa orang yang benar digambarkan sebagai doa yang penuh kuasa dan efektif dengan dampak yang luar biasa. Doa ini membuahkan hasil yang luar biasa, saudara-saudara, termasuk kesembuhan, perubahan, dan kekabulnya doa. Doa bukan sekadar komunikasi, tetapi merupakan kekuatan yang dahsyat untuk menyembuhkan dan pemulihan kehidupan batin dan rohani kita. Saudara-saudara, apa artinya doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya? Alkitab berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, saudara-saudara. Ayat ini memotivasi kita untuk berseru kepada Tuhan karena Dia menggunakan doa kita untuk mengubah manusia. Begitu juga dunia. Tetapi apa sebenarnya arti frasa Yakobus ini, saudara-saudara? Apakah artinya kita akan menerima semua yang kita doakan? Atau bahwa kekudusan menguatkan doa kita? Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan membahas ciri-ciri doa yang efektif, mari kita telah ayat tersebut dan alasannya. Kitab Yakobus diakhiri dengan seruan untuk berdoa. Adakah di antara kamu yang menderita? Hendaklah ia berdoa. Adakah di antara kamu yang sakit? Hendaklah ia memanggil para penetua jemaat supaya mereka mendoakan dia. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, ia akan diampuni, saudara-saudara, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu dapat disembuh. Dengan kata lain, jika doa dapat menolong saudara-saudara seiman yang sakit, bergumul dengan dosa, atau menderita karena alasan lain, maka berdoalah. Allah mendengar seruan anak-anaknya. Kemudian di ayat 16b, Yakobus menegaskan kembali kuasa doa. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya karena dengan yakin didoakan, saudara-saudara. Dia bagian lain Alkitab. Jika kita mencarinya, kita akan melihat contoh dan karakteristik doa yang efektif.
doa yang efektif dilakukan dengan iman. Yakobus menyebutkan doa yang lahir dari iman 2 kali, sekali di Yakobus pertama ayat 5-8 dan sekali lagi di Yakobus 5 ayat 15. Iman diperlukan untuk doa yang efektif karena seperti yang dikatakan Ibrani pasal 11 ayat 6. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Beberapa orang mencoba memanipulasi Tuhan dalam hal ini dengan mengklaim bahwa doa mereka akan dijawab karena diucapkan dengan iman. Tetapi doa yang lahir dari iman bukanlah tentang hasil dari doa kita. Sebaliknya, doa yang lahir dari iman adalah tentang keyakinan sederhana bahwa Tuhan itu ada, mendengarkan kita, dan bahwa setiap hasil doa ada di tangannya yang berdaulat dan penuh belas kasihan. Doa yang efektif memiliki motif yang benar. Yakobus menyebutkan hambatan lain untuk doa yang efektif, motif yang mengatakan, Yakobus 4 ayat 3, kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima, karena kamu berdoa dengan salah supaya kamu menghabiskannya untuk memuaskan hawa nafsumu. Motif yang tidak murni dapat mendiskualifikasi doa kita, saudara-saudara. Doa yang efektif datang dari bibir orang benar. Yakobus tidak menyanyikan bahwa doa setiap orang dapat mengabulkan semua yang mereka minta. Ia secara khusus menyebutkan doa orang benar dengan penekankan dari saya. Kita harus berhati-hati di sini karena tidak ada seorang pun yang sempurna, saudara-saudara, dan Allah pada akhirnya mendengarkan kita karena kebenaran Kristus, bukan kebenaran kita sendiri. Tetapi kehidupan kudus kita memang penting dalam doa seperti yang ditegaskan Yakobus. Pemazmur mengakui, jika aku memperhatikan kejahatan dalam hatiku, Tuhan tidak akan mendengarku. Ayat-ayat lain menyebutkan bahwa dosa kita terhadap orang lain dapat menjadi penghalang doa. Lihat saja 1 Petrus pasal 3 ayat 7, 1 Timotius pasal 2 ayat 8. Motivasi kita untuk hidup benar seharusnya terutama untuk menyenangkan Allah, bukan untuk menerima apa yang kita inginkan, saudara-saudara. Ingat, motivasi kita penting. Allah lah yang memutuskan bagaimana dan kapan Dia akan menjawab kita punya doa-doa. Lihat saja teladan Raja Hizkia dalam Yesaya pasal 38. Patut dicermati setelah mengetahui bahwa ia akan mati. Hizkia memohon belas kasihan dan menguatkan permohonannya dengan mengingat Allah akan keadilannya. Ingatlah, ya Tuhan, betapa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Allah menjawab, aku telah mendengar doamu dan telah melihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menambahkan 15 tahun lagi pada hidupmu, yang dikatakan di ayat 5. Doa yang efektif memiliki sikap, jadilah kehendakmu. Pemikiran yang salah tentang doa mengajarkan kita bahwa doa akan selalu menghasilkan apa yang kita inginkan. Terkadang dengan mentalitas sebutkan dan klaimlah. Namun jawab Tuhan tidak selalu selaras dengan keinginan atau rencana kita, saudara-saudara. Bahkan Yesus Kristus, lambang kebenaran, berdoa, bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, kata Yesus kepada Bapanya di Matius pasal 28 ayat 39. Kepercayaan kita di hadapan Allah adalah bahwa Ia mengabulkan doa kita, saudara-saudara. Begitu juga pagi hari ini. Jika kita meminta sesuatu menurut kehendaknya,
yang dikatakan di Yohanes pasal 5 ayat 14 kepada kita. Saya bisa menyebutkan lebih banyak lagi, tetapi ada baiknya saya merekomendasikan apa yang saya anggap sebagai latihan doa yang paling bermanfaat. Berdoa dengan Alkitab dan melihat bagaimana dia menjawab doa-doa kita, saudara-saudara. Seharusnya tidak mengejutkan kita bahwa membiarkan firman Tuhan membentuk doa-doa kita sangatlah kuat. Karena firman Tuhan memberi kita apa yang kita butuhkan untuk berdoa secara efektif. Iman, kehidupan dan motif yang kudus, serta wawasan tentang kehendak Tuhan yang telah diwacahkan. Yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 17 dan Yohanes pasal 17 ayat 17. Bagaimana saudara-saudara kalau saudara akan berdoa, mau minta jawab dari Tuhan, tetapi saudara tidak dengar kata-kata yang Tuhan berikan. Bagaimana? Kenapa saudara-saudara tidak dengar? Karena doa bukan cuma doa begitu saja, tetapi doa dengan firman Tuhan, dengan Alkitab tertutup. Karena apa? Tengah-tengah doa, saudara minta dari Tuhan apa yang ingin saudara mau. Dan kalau saudara buka firman Tuhan, jawabannya ada untuk saudara-saudara. Dan itulah kata Tuhan, yang suara yang Tuhan berikan, yang saudara-saudara dengar. Dan itulah kata firman. Apa hasil dari doa yang efektif? Jawabannya sederhana, saudara-saudara, hasil yang diinginkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Perhatikan contoh yang diberikan Yakobus. Elia adalah manusia yang memiliki kodrat seperti kita, dan ia berdoa dengan sungguh-sungguh agar hujan tidak turun. Selama 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun ke bumi. Kemudian ia berdoa pula, lalu langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Yang dikatakan dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18. Menurut contoh dari 1 Raja-Raja 17 dan 18 ini, doa yang efektif dapat menahankan hujan selama lebih dari 3 tahun. Jadi tidak ada batasan bagaimana Allah dapat menjawab doa-doa kita. Selama doa-doa itu sesuai dengan kehendaknya, yang berdaulat saudara-saudara, kita terima apa yang kita doa atas kehendaknya. Rasul Paulus menulis, bagaimana mungkin ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, tidak juga mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jika kita adalah anak-anak Allah dan lebih dari pemenang di matanya, yang dikatakan Roma 8 ayat 37, mengapa dia tidak mendengarkan kita ketika kita berdoa sesuai dengan kehendaknya? Bukankah benar bahwa Allah memilih apa yang bodoh bagi dunia untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat? Jangan lupa bahwa Allah juga memerintahkan kita untuk berdoa untuk raja-raja kita, presiden kita, dan pemerintah kita, dan semua orang yang memegang jabatan tinggi, termasuk hamba-hamba Tuhan. Mengapa dia memerintahkan ini jika dia tidak bermaksud menggunakan doa kita bagi para pemimpin dunia untuk mengubah dunia? Doa yang efektif menghasilkan hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan, saudara-saudara. Allah mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Efesus pasal 3 ayat 20 yang katakan ini kepada kita semua. Apakah Anda berdoa seolah-olah ini benar? Tidak. Seperti yang telah saya katakan, Allah tidak akan selalu menjawab kita dengan cara atau pada waktu yang kita inginkan. Tetapi ketika kita berdoa dengan iman, segala sesuatu mungkin terjadi.
Bukan karena kita bijaksana atau berkuasa, tetapi karena Allah kita yang berdaulat. Kita semua menghadapi rintangan dalam doa. Kita lupa mengapa doa itu penting atau merasa tidak didengarkan Tuhan. Kita tidak tahu harus berkata apa, saudara-saudara, atau kita tidak bisa berkonsentrasi pada doa. Kita harus percaya bahwa jika kita berdoa sesuai kehendak Tuhan, kita dapat mengatasi banyak pergumulan kita dan langsung mencapai doa yang berbuah dan persekutuan yang lebih dalam dengan Tuhan. Doa kita tidak harus bertele-tele, terkadang bisa, tetapi tidak selalu. Karena sebelum kita datang kepada Tuhan dalam doa, Dia telah membaca hati kita, saudara-saudara, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu, yang melihat yang tersembunyi. Karena itu, saudara-saudara, berdoalah dengan hati yang murni, karena bukan yang kita ingin, tetapi apa yang Tuhan kehendak kepada kita. Inilah doa yang akan bermanfaat kepada kita. Begitu juga saudara-saudara, doa dengan Alkitab tertutup sebelum mau terima jawaban. Tengah-tengah doa, apa yang saudara minta, bukalah firman Tuhan dan dapat jawab di dalamnya. Inilah apa yang saya belajar, apa yang saya juga lakukan dalam saya pun kehidupan. Karena apa? Jawabannya terang. Karena apa yang saudara-saudara minta, apa yang saya minta, akan terbukti di dalam firman Tuhan. Karena Ia yang menjawab, bukan manusia. Itulah roh yang membimbing kami. Semua, begitu juga saudara-saudara, dibimbing untuk terima jawaban. Karena apa? Karena kita yang adalah pemenang di dunia ini. Karena semuanya firman Tuhan menjawab segala sesuatu, segala pertanyaan yang kita minta dijawabkan daripada Bapa. Karena ini satu ajaran bagi kita semua saudara-saudara, termasuk saya juga. Karena doa adalah untuk kita semua, untuk umat manusia yang dikasihi Yesus Kristus. Ini adalah firman Tuhan untuk subuh pagi hari ini, dalam hari baru dan minggu yang baru, untuk menguatkan kita semua punya iman dan percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih saudara-saudara. Amin, amin, amin. Saya kembalikan kepada Ibu Maria. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ferry atas pelayanannya. Firman Tuhan yang luar biasa, mengingatkan, mengajarkan kita untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Karena doa adalah hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan. Terima Tuhan kasih. Yesus memberkati Bapak Ferry, tetap kuat, sehat, semangat. Terima kasih Bu Maria. Sama-sama Bapak. Saudara-saudara, mari kami akhiri jam ibadah kami dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kami berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan kuasa Roh Kudus yang selalu memimpin dan membimbing kami di dalam jam-jam ibadah ukumen anugerah. Terima kasih atas kesempatan yang Bapa berikan bagi kami hamba-hambamu dan peserta jam ibadah untuk beribadah kepadamu. Dan bimbing kami semua dalam hari yang baru dan minggu yang baru, supaya kami boleh dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan, beraktivitas kami, dan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas namamu yang kami boleh menyembah. Sempurnakan dan kabulkan doa-doa kami, ya Bapa, dan kami akhiri jam ibadah pagi ini dengan doa Bapa kami. Dan kami mohon berkat-Mu ya Tuhan,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pergilah dengan damai sejahtera dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan mensinarkan wajah-Nya dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, hanya bagi kasih Yesus, terima kasih Yesus, hanya bagi disyukur hanya bagi Tuhan, disyukur hanya bagi Tuhan. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Oke, Terima kasih. Selamat lagi. Terima kasih Pak Ferry firman-Nya, Tuhan berkati Mas Donald. Terima kasih. Selamat masuk. Terima hari kasih, baru dan minggu baru, saudara-saudara. Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati Ibu Maria. Tuhan berkati Adik Terima Pika. kasih. Berkati.